Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria alaihissalam mendambakan seorang anak. Usia Nabi Zakaria alaihissalam beserta istrinya sudah tua sekali. Pada usia yang sudah tua itu, menurutnya tidak akan mungkin untuk mempunyai keturunan. Padahal Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat mendambakan anak laki-laki untuk mewarisi dan melanjutkan dakwah ayahnya. Nabi Zakaria alaihissalam merasa cemas dan khawatir jika umatnya menjadi sesat sepeninggalannya nanti. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang soleh, yang menghabiskan umurnya untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang yang beriman kepada Allah. Ia tahu bahwa benar ketentuan Allah tidak dapat dihalangi oleh keadaan lemah atau kemandulan. Pada suatu hari, beliau menemui Maryam di dalam mihrab tempat Maryam melipur harapannya sepanjang siang maupun malam. Pada saat itu beliau melihat makanan dan minuman serta buah-buahan yang sudah terhidang di hadapan Maryam. Melihat hal yang sangat luar biasa itu, Nabi Zakaria alaihissalam berkata dalam hatinya, "Dari mana makanan, minuman, dan buah-buahan ini, padahal tidak musimnya?" Dan juga mihrab ini tidak ada yang berani masuk ke dalamnya kecuali beliau dan Maryam sendiri. Maryam adalah seorang mukminah yang tak bersuami serta taat kepada Allah. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar ingin bertanya kepada Maryam, "Hai Maryam, dari manakah hidangan yang bermacam-macam itu?" Maryam menjawab, "Hidangan itu datangnya dari Allah. Dialah yang maha memberi rizki yang tak diduga-duga kepada orang yang dikehendakinya." Dari kejadian yang luar biasa itu, Nabi Zakaria alaihissalam bertambah mantap serta yakin untuk memperoleh anak, walaupun dengan usia yang sudah tua dan istri yang mandul. Kemudian di dalam mihrab beliau memohon kepada Allah supaya dianugerahi seorang anak yang dapat meneruskan perjuangannya, yaitu kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, "Sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi oleh uban. Namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, duhai Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku mandul. Maka anugerahilah aku dari sisimu
seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Jadikanlah pula ia, duhai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Berita gembira untuk Nabi Zakaria alaihissalam. Berita gembira yang diterima oleh Nabi Zakaria dan istrinya, yaitu akan diberi seorang anak melalui malaikat yang datang ke rumahnya. Malaikat itu berkata kepada Nabi Zakaria, Allah akan menganugerahi seorang anak laki-laki dan memilihkan nama untuk anak itu, yakni Yahya. Nama ini hanya dikhususkan bagi anak tersebut dan belum pernah dipergunakan untuk memberi nama orang lain. Dia, Yahya, akan diberkahi oleh Allah, dijadikan seorang mukmin terhadap kitab Allah, dijadikan pemimpin kaumnya, dan dijauhkan dari nafsu kemaksiatan. Nabi Zakaria terheran-heran mendengar berita gembira yang dibawa oleh malaikat itu, karena dirinya seorang lanjut usia dan istrinya seorang yang mandul, tidak pernah melahirkan pada masa mudanya. Kemudian dikatakan kepadanya, demikian memang kehendak Allah, hal itu mudah baginya. Dan seketika itu juga Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar ia memberikan suatu tanda yang dapat ia ketahui bahwa istrinya hamil. Maka Allah memberitahukan bahwa tanda kehamilan yang dapat ia ketahui yaitu bahwa ia tidak bisa berbicara dengan manusia, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia kecuali dengan isyarat tangan, mata, gerakan kepala, atau isyarat lainnya. Keadaan yang demikian itu akan berlangsung sampai 3 hari sesuai dengan perintah Allah, agar selama 3 hari itu diperbanyak untuk berzikir kepada Allah. Dipergunakan untuk bertasbih pagi dan sore. Sebab walaupun ia tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan manusia, namun masih mampu menjalankan ibadah dan mengucapkan tasbih. Kenabian Yahya alaihissalam. Benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi Zakaria alaihissalam tentang kelahiran seorang putra. Sejak itu hamillah istri Nabi Zakaria dan lahirlah seorang putra yang bernama Yahya.